Selamat sore teman-teman sekalian, para pecinta Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera. Sore ini kami ada di rumah Bapak Yudi, warga kaum marginal yang kami dampingi sebulan lalu dalam kasus beliau keluarga ini tidak memiliki kartu keluarga. Mudah-mudahan meskipun kemarin beliau dipimpong di Dinas Kependudukan Lubuk Pakam, tapi untuk hari kedua saya langsung turun tangan. Di hari yang kedua saya turun tangan langsung. Mudah-mudahan diresponi oleh pemerintah di Capil. Dan kartu keluarganya sudah di entry data di Lubuk Pakam, tinggal cetak di kantor camat setempat. Tapi begitulah ribetnya birokrasi. Kartu keluarganya bukan begitu saja terus tuntas. Dia menunggu berminggu-minggu lagi agar kartu keluarganya tuntas. Oke, sore hari ini kami mendengar Bapak Ibu, teman-teman sekalian, keluarga Pak Yudi sangat kesulitan mengakses KTP. Sementara beliau bercerita tadi sangat penting untuk mengurus BPJS. Oke, kita akan wawancara sejenak dengan beliau. Oke. Halo Bang Yudi. Iya, Abang tadi mengurus itu ya pembuatan KTP ya. KTP dan Bisa KK. jelaskan nggak seperti apa tadi Bang? Tadi agak sulit juga ya karena nggak bisa kita percepat. Di sana memang udah tertarget bahwa 1,5 bulan lah baru jadi. Sedangkan kita kan butuh sekali itu kan. Pertama untuk mengurus yang lainnya lah seperti anak sekolah, terus bikin apa namanya surat-surat miskin itu kan kita kan orang nggak punya ya kan. Ya. Itulah penting juga lah KTP itu lah. Cuman gimana ya? Abang udah berusaha menjelaskan dan meminta dipercepat atau bagaimana? Itu udah. Cuman dibilang memang seperti itu di situ. Oke. Jadi harus mengantri. Kalau nggak bisa, kita harus minta ke desa, Ya. ke desa setempat untuk bahwa itu harus dibawa lah berkas kita. Nggak bisa di situ. Bisa Abang ceritakan, Abang sekarang pekerjaannya apa sih Bang? Aku kuli bangunan. Iya, kadang kerja, kadang ada, kadang-kadang nganggur, kadang kerja gitu-gitu aja lah. Nah, Kalau istri Abang istri di rumah tangga lah, namanya kita punya bayi. berapa Jadi, anak Abang? semuanya 4. 4 ya. Iya, Abang kuli bangunan, istri ibu rumah tangga ya. Iya. Anak ada 4 tanggungannya. anak ada 4. Dan ini rumah Abang itu punya sendiri atau gimana Bang? Ini bukan punya kami, ini punya orang. Kami cuma menempati aja lah di sini. Ketimbang ini nanti nggak ada yang nempatin kan cepat rusak. Oh, artinya ada orang yang baik yang memberi Abang untuk tinggal di sini. Jadi Bang, dengar-dengar Abang katanya asli orang Jawa. Bisa jelaskan Abang? bisa. Kami dari Cilacap. Ya, Jelasnya dari Jawa Tengah. ya. Kami sedang merantau di Bogor hari itu, buka usaha sendiri lah, jualan kecil-kecilan seperti jualan mainan. Karena di sana musim hujan sempat kami terputus usaha kami karena kami pun harus menutupi untuk sehari-hari makan. Ya. Datanglah orang dari Sumatera ini namanya Pak Gultom. Ya. Dia menawarkan kami kerjaan, suruh menjaga ladang sekitar 6 hektar lahan dia. Baru produk buah pasir lah, belum produk. Sawit. Memang awalnya omongannya manis. Oke. Setelah 1 bulan 2 bulan baguslah dia cara menggajiku. Ya. Tapi setelah 3 bulan 4 bulan mulai dia agak keberatan menggaji. Ya. Akhirnya setelah 5 bulan 6 bulan dia nggak pernah datang. Ya. Sedangkan kami kan perjanjian gaji bulanan. Hmm. Itu pun kecil ya, gajinya nggak besar. Ya. Cuma 1 juta aku digajinya dia. Karena awalnya manis omongannya, per sementara kan ibaratnya 1 juta dulu, nanti kalau udah mulai produknya baru ditambahkan. Ternyata enggak, malah kami di situ mocok-mocok dikerja di bangunan juga, di lahan dia itu. Kalau nggak Tapsel gitu, ya? kalau Oke. nggak gitu ya nggak makan lah kami. Karena perjanjiannya kan 1 juta 1 bulan. Kalau dia nggak datang dalam 1 bulan mau makan apa? Otomatis kan ada juga yang bangun kita iseng-iseng keluar. Itulah untuk demi mempertahankan anak lah. Ya. Ya. Dari situ barulah kami dapat 8 bulan. Ya. Terus terang kami keluar nggak tahu Ya. di sana. Jadi sampai sekarang kabarnya Pak Gultom gimana kami nggak tahu lagi. Itu ceritanya.
Di situ. Akhirnya abang bisa sampai di Medan seperti apa bang? Kami juga pernah kenal sama orang sini ya, orang Medan sini. Jadi satu toke lah kami di sana, satu toke. Jadi kenal kami. Rencananya kami memang nggak ada rencana pengen kemari, cuman diteleponnya kami kemari, disuruh mencoba lah di kebun jeruk. Akhirnya tergiur juga di kebun jeruk, pergi juga kami ke sana. Ternyata rezeki kami belum ada lah di situ mungkin. Akhirnya sampai lagi di Pacur Batu ini. Ya abang punya pengalaman yang panjang ya. Tapi abang sangat sabar ya. Mungkin belum ada rezekinya untuk kami ya. Sementara ini ya apa aja aku kerjakan itu aja. Artinya abang hidup penuh dalam kesusahan ya bang. Jadi kalau mau saya pertanyakan lagi ke abang, sebenarnya apa yang abang harapkan dari pengurusan KTP ini? Karena abang bilang tadi ternyata sampai 1,5 bulan ke depan abang menunggu ya. Coba abang sampaikan. Ya kalau aku sih berharap kalau bisa janganlah sampai 1,5 bulan. Kalau bisa coba seperti anakku 4 ini. Kalau ibaratnya nggak ada identitas, kita bingung. Semacam kita mengurus BPJS, sedangkan saya pun orang nggak punyanya. Kerja pun ibaratnya satu hari bisa makan pun kadang-kadang kurang dari gaji kita aja. Cuma 80-nya kalau kami kenaikan. Jadi kalau dipercepat kan kita untuk mengurus BPJS semacam anak sakit, bukannya kita kalau ntar anak sakit kita langsung ada duit, nggak ada. Mungkin kalau dengan adanya BPJS mungkin bisa membantu anak sakit, memperingankan kami lah. Kalau nggak ada kartu BPJS kami mau dana dari mana? Sedangkan penghasilan 80.000 per hari ibaratnya cuma pas-pasan untuk makan kami 4 anak 1 istri. Itulah, kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Jadi kedepannya mudah-mudahan pemerintah lebih maju kalau memang dipermudah, tapi kalau dipersulit ya aku nggak tahu juga. Itulah. Sini ya, ini coba itu mau ditanyakan. Oh ini istri ya? Iya. Hai kak, siapa namanya kak? Juliana bang. Ya, ini anak kakak namanya siapa? Ini Naila Sakitri, Umur berapa? 8 bulan. Jadi kabarnya anak kakak ada yang udah besar ya? Ada. Siapa itu? Namanya Muhammad Ihsan, Nah. 15 tahun. Masih sekolah kak? Enggak bang. Udah umur 12 tahun. Di mana sekarang dia? Sekarang dia kerja di Tanjung Anom, jualan tape dia bang. Oke. Jadi kak, dia kerja sekarang ya? Iya bang. Kerja apa kak? Dia jualan tape bang. Kenapa kakak izinkan dia jualan tape kak? Karena waktu itu memang kan dia sempat sakit kelas 3 SD, sakit beberapa bulan karena keracunan. Terus kan tertinggal pelajarannya. Cukup lama sakitnya ya? Lama, pas dia Oke. masuk lagi dia udah malu sama kawan-kawan katanya. Mm. Nah, seiring itu juga kan memang kehidupan ekonomi kami kan lagi susah bang. Jadi udah makin besar mungkin dia pun berpikir keadaan orang tuanya susah gitu kan. Sudahlah katanya, kerja aja mah katanya. Sekarang dia jadinya kerja di jualan tape di Tanjung Anom. Tapi dia orangnya baik ya? Nah, baik, dia ngerti kok sama orang tua sama adik-adiknya. Oh gitu. Iya, kalau dia pulang pun ingat dia. Yang ditanyanya apa? Kalau telepon itu Pak, mana ada beras kita katanya. Nah apa yang akan abang lakukan ke depan? Aku pengen adik-adiknya Ihsan ini jangan sampai putus sekolah seperti dia. Ya senggangganya sekuat tenagaku aku berusaha untuk biar sekolah semua anak-anak ini. Makanya aku perjuangkan lah sekuat tenagaku biar nggak terputus nih sekolahnya dia. Ya, Kan, awalnya kan kendala kan dari surat-surat ini. Iya. Ada sulitnya pengurusan surat kakak dan KTP tadi kan. Itulah. Alhamdulillah sekarang karena udah ada kakak, kami udah agak mudah ya, tinggal KTP-nya aja untuk mengurus surat-surat BPJS tadi. Itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan segera ya bang, dan nanti abang bisa dapat rezeki untuk bantu anak-anak abang, kakak bisa sekolah lebih baik ya. Iya. Baik, kayak mana pendapat lain soal kasus ini? Saya meminta kepada pemerintah sebenarnya untuk apa mereka dipersulit kalau bisa dipermudah. Sebenarnya ada kebijakan di negara ini. Di atas prosedur atau peraturan apapun itu ada kebijakan. Mereka ini sebenarnya butuh pelayanan pemerintah.
mereka butuh mengurus BPJS. Mau ngurus BPJS tidak bisa kalau nggak ada KTP, begitu dia ya. Jadi secara pribadi dan atas nama Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera turut prihatin dengan nasib Bapak dan Ibu ya. Nanti akan sesurati pemerintah, mudah-mudahan nanti dipercepat KTP Bapak dan Ibu ya. Nanti sekedar kunjungan kami kemari berbagi kasih akan kita coba meringankan derita keluarga ya. Saya turut berempati dan simpati dengan keluarga. Saya lihat kondisi seperti ini ya. Jadi kalau boleh tahu nanti ada saya dengar lagi kemarin cerita ibu waktu di Lubuk Pakam pingin dan rindu dengan keluarga. Terputus dengan komunikasi dengan keluarga sekarang. Coba ibu jelaskan seperti apa harapan bapak dan ibu bisa bertemu dengan keluarga agar kita pertemukan nanti melalui media sosial gitu. Memang sangat rindu, udah rindu sekali ya. Dengan siapa ini? Dengan orang tua, dengan saudara ya. Boleh tahu namanya yang dirindukan siapa? Udah jangan sedih kali dulu, jangan sedih kali. Nanti kita bantumu. Sedih kali. Bisa ngomong Pak. Nama ibunya siapa? Udah ngomong. Ada. Nama ibu saya Satinun Pak. Oh, Satinum. Nama bapak saya Abdul Majid. Waktu terakhir saya pulang ke Bengkulu, bapak bilang saya nggak ada, katanya lagi buka lahan di Jambi, mau tanam tanaman karet. Sejak itu kami merantau, nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang, putus hubungan. Terakhir saya ngirim surat pun nggak ada balasan Pak. Sudah berapa lama itu? Udah lama, anak saya yang pertama belum lahir tuh. Ya. Nah, terus lewat telepon waktu di Tapsela hilang HP ayahnya kan di box kereta. Sejak itu nggak pernah kami berhubungan pun. Nggak pernah dengar suaranya pun nggak Pak. Berapa bersaudara? Kami 7 saudara, saya anak ketiga. Masih sehat semuanya? Nggak tahu lagi sekarang. Oke, karena terputus ya. Oke. Tapi ibu sangat berharap ya bisa segera bertemu Ya, dalam makanya kami kan pernah berencana ya Bang, kalau udah ngurus-ngurus KTP, udah ada kakak, ada rezeki kami pengen pulang itu ya Bang. Oke. Kalau sekarang udah punya kakak, tinggal nunggu KTP, mungkin kami agak terang lah, bisa ada harapan pulang kan. Tadinya nggak ada KTP, mau pulang pun nggak mungkin kan, jauh. Ntar di jalan ditanya KTP kemana kami mau minta KTP kan. Itu ya Bang. Pengenlah beratnya ketemu orang tua, anak-anak kami pun ketemu nenek kakeknya kan gitu Pak. Jadi saya titip pesan kepada keluarga bapak dan ibu ya. Iya Pak. Saya berharap ya hidup ini harus dihadapi ya. Sesulit apapun badai dalam kehidupan ini, kalian harus berjuang ya. Harus mampu menghadapi. Saya berharap bagaimana nanti mimpi-mimpi kalian supaya anak-anak bisa sekolah itu akan bisa kalian wujudkan ya. Mudah-mudahan diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Itu harapan saya dari yayasan yang selalu aktif mendengar suara kaum-kaum difabel, marginal dan kaum rumput seperti ini gitu. Dan kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mudah-mudahan nanti melalui media sosial kita bangun jaringan, kita akan pertemukan ibu nanti dengan keluarga, dengan sanak saudara ya. Nanti tulis nama-namanya, bagaimana dulu kronologisnya kita akan pertemukan meskipun di mana ya. Itu biasa kita lakukan, mudah-mudahan ketemu ya. Dengan Bapak juga nanti di Cilacap ya. Kalau memang masih di sana keluarga, coba nanti buat oret-oretnya ya. Oke, kira-kira Sengaja. Sama. jangan dilihat dari besarnya pemberian kami, mudah-mudahan nanti bisa membeli entah apalah ya Bu ya, jangan dilihat dari apa ya Bu ya. Oke. Kalau dekat rumah kalian daripada saya, kalau ada waktu kalian atau transport kalian datang ke rumah mengambil beras ya. Ada saya sediakan untuk kalian beras di rumah ya. Karena jauh kali tadi, karena kita ketemu Wepon tadi kan. Kalau ada waktu datang ke rumah saya ya, saya akan kasih banyak di rumah, kita sediakan sembako untuk orang-orang tidak mampu ya.
Ah, nanti usahakan pikirkan dari mana kereta atau pinjam kereta kawan ya. Oke? Datang ke rumah nanti. Di kilometer 13. Jalan lagi ya. Harus kereta kena pinjam nanti usahakan ya. Nanti kita perlu lihat sekalian. Apa mau ngomong? Apa perlu? Ini tadi ada foto-fotonya sama kliennya. Itulah fotokopian. Iya.